Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau hari ini Anda dengarkan azan, berarti tandanya Allah masih memberikan usia. Dan tanggung jawab terbesar terhadap usia itu memanfaatkannya untuk menghasilkan segala yang memiliki nilai guna. Memanfaatkannya untuk menghasilkan segala yang bermanfaat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda bagusnya Islam seseorang bahwa ia mengabaikan apapun yang tidak bermanfaat dan yang bukan merupakan urusannya. Ini kayaknya bunyi bagus, tidak ngerekam. Ya. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kajian kita mengangkat tema ghurur, yang artinya ketertipuan. Ghurur yang berarti ketertipuan. Di antara al-muhlikat, perkara yang menghancurkan seseorang adalah al-ghurur, ketertipuan. Bahwa Anda merasa telah melakukan kebaikan, padahal sesungguhnya Anda sedang melakukan kesalahan. Itulah ghurur. Anggapan telah melakukan sesuatu yang baik, padahal sesungguhnya melakukan sesuatu yang salah. Itu dinamakan dengan ghurur. Al-Quranul Karim mewanti-wanti kita tentang bahaya ghurur. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita agar melepaskan diri dari ghurur. Yang pertama, pada ayat kelima surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya semua janji Allah itu benar. Baik janji-janji Allah di dunia, di alam kubur,
dan di akhirat. Semua janji-janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kehidupan dunia ini tidak boleh menipu daya kalian. Jangan tertipu dengan pekerjaan sehingga janji Allah itu diabaikan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula sampai kalian tertipu oleh gharur. Jadi dua hal yang menipu manusia. Pertama dunia menipu, yang kedua gharur juga menipu. Insyaallah nanti akan kita kaji apa yang dimaksud dengan gharur. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-14 Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka orang-orang munafik memanggil-manggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berjalan lurus menuju surga, sementara orang-orang munafik tersangkut di neraka. Bukan cuma tersangkut, tapi Allah mendatangkan satu pagar, satu pemisah antara mereka dengan orang-orang beriman. Lantas orang-orang munafik memanggil-manggil orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama berzakat, sama-sama puasa? Bukannya dulu kita sama? Lantas kenapa terpisah hari ini? Terhadap pertanyaan itu orang-orang beriman menjawab, qalu bala, betul dulu kita sama tapi hari ini kita berbeda. Karena dulu sewaktu di dunia kalian hancur dengan beberapa kehancuran. Pertama, fatantum anfusakum, kalian menjatuhkan diri ke dalam fitnah. Yang kedua, watarabbastum, kalian menunda-nunda. Wartabtum, kalian ragu. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang urusan Allah, ketetapan Allah. Wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian tertipu dari Allah disebabkan karena gharur. Jadi dalam ayat ini ada empat tanda kehancuran seseorang. Tanda yang pertama, fatantum anfusakum, kalian menjatuhkan diri ke dalam dosa, ke dalam fitnah. Ini kehancuran pertama. Kehancuran yang pertama ini bersambung dengan nomor 2, yaitu watarabbastum, kalian menunda-nunda taubat. Pertama berdosa, yang kedua menunda taubat. Yang ketiga, wartabtum, kalian pun kemudian menjadi ragu-ragu. Pertama kali seseorang berdosa, dia masih yakin azab. Tapi ternyata tidak terjadi azab. Akhirnya melakukan dosa lagi yang kedua. Dan nampaknya nggak ada juga azab. Ini kehancuran yang ketiga. Jangankan azab datang, malah justru nikmat semakin bertambah. Makin ragu lagi terhadap azab tersebut.
Yang keempat, wa gharratkumul amani, kalian tertipu dengan angan-angan. Maksudnya kalian yakin di akhirat akan diampuni oleh Allah. Ini 4. Kalau 4 hal ini terhimpun dalam diri seseorang, berarti proses kehancuran sedang berjalan. Pertama, melakukan dosa. Nomor 2, menunda taubat. Yang ketiga, ragu-ragu terhadap azab. Saya berdosa kok tidak ada azabnya, maka malah nikmat makin banyak, sehingga dia makin ragu. Yang keempat adalah gharrakum billahil ghurur wa gharratkumul amani. Yang keempat, berangan-angan ataupun percaya diri nanti di akhirat Allah Maha Pengampun. Saya kira di televisi, di media sosial, Anda sering dengar orang-orang yang gharratkumul amani, orang-orang yang telah tertipu dengan angan-angan. Apa maksudnya? Melakukan dosa tapi yakin dapat ampunan. Itu yang dimaksud dengan tertipu angan-angan. Melakukan dosa tetapi sangat yakin mendapatkan ampunan. Padahal Allah enggak akan memberikan ampunan kepada pelaku dosa, melainkan kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau misalnya pekerjaannya pekerjaan yang buruk, kebiasaannya kebiasaan yang buruk, dan semuanya tidak ditinggalkan dengan taubat, namun yakin ampunan Allah, Anda enggak sedang yakin, Anda sedang berangan-angan. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan inilah 4 tanda kehancuran. Melakukan dosa, tapi sekedar melakukan dosa belum kehancuran. Tapi kalau nyambung dengan yang kedua baru, tarabbastum, menunda-nunda taubat. Nomor 3, semakin ragu-ragu dengan azab Allah, karena azab itu nampaknya enggak datang, dan nikmat makin bertambah, makin ragu-ragu dengan azab. Yang keempat, percaya diri diampuni dengan dosa yang tetap berjalan. Kalau 4 hal ini udah terjadi, itu kehancuran. Wa gharratkumul amani, kalian ghurur, tertipu dengan angan-angan. Apa yang dimaksud angan-angan dalam ayat? Berharap ampunan tetapi dengan perilaku dosa. Baik jemaah sekalian, kita cukupkan 2 ayat tadi. Pertanyaannya, apa perbedaan ghurur dan gharur? Anda lihat misalnya dalam Al-Baqarah, Ali Imran, Allah berfirman, mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ada ghurur, ghainnya dhamma, ada juga gharur, ghainnya fathah. Perbedaannya secara kaidah, ghurur itu masdar atau kata dasar atau infinitif. Kalau gharur itu isim fa'il, kata sifat. Sehingga ghurur artinya ketertipuan, kalau gharur artinya penipu. Gharur artinya penipu, nah ketertipuan dinamakan ghurur. Umumnya ulama-ulama kita menyebutkan gharur, penipu, adalah syaitan. Dan sesungguhnya tidak sesempit itu. Apakah gharur itu hanya syaitan saja? Tidak. Apapun yang menipu, misalnya setan, misalnya dunia, misalnya ambisi, semua yang menipu ini dinamakan gharur. Lalu Anda yang tertipu dengan penipu, ketertipuan Anda itu dinamakan dengan ghurur. Orang-orang yang beriman ada ghurur di depan mereka, tapi mereka tidak ghurur. Ada yang menipu, tapi mereka enggak tertipu.
Tetapi orang-orang yang lalai, ada penipu-penipu yang banyak, saat yang sama mereka juga tertipu. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk ketertipuan. Terkadang ketertipuan ini terjadi di dunia ilmu. Terkadang ketertipuan ini terjadi terhadap ibadah. Terkadang ketertipuan ini terjadi terhadap jiwa. Terkadang ketertipuan itu terjadi terhadap dunia. Mari kita lihat apa saja bentuk-bentuk ketertipuan. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu komentar bagus ditulis oleh Imam Ar-Razi. Kenapa dunia dengan segala kesenangannya dinamakan mata'ul ghurur? Kesenangan yang menipu. Kenapa? Kesenangan tapi menipu. Di bagian manakah tipuan ada di dalam kesenangan dunia? Kata beliau, setidaknya ada 3 hal. Kenapa dunia ini kesenangan tapi menipu? Yang pertama kata beliau, "Lau hasala lil insani jami'u muradatihi lakana ghammuhu wa hammuhu azyad min sururihi." Alasan pertama, semisal dunia memberikan Anda kesenangan, tetap saja kegelisahan Anda tidak akan hilang dengan kesenangan itu. Misalnya Allah kasih Anda uang 1 miliar. Anda senang. Senangnya Anda dengan uang 1 miliar, apakah menghilangkan gelisah-gelisah yang ada? Enggak. Anda memang senang dengan uang 1 miliar, tapi anak-anak yang nakal tetap saja bikin gelisah. Tapi tetangga-tetangga yang gak mau bicara udah 5 bulan ini tetap saja bikin gelisah. Dunia ini kesenangan tapi menipu. Dia datang bikin kita senang, tapi tidak lantas gelisah kita menjadi hilang dengan senangnya dunia. Maka dinamakanlah kesenangan dunia dengan kesenangan yang menipu. Alasan kedua, kenapa kesenangan dunia dinamakan menipu? Kullama kana wijdanuhu bimuradati dunya akthar kana hirsuhu fi talabiha akthara. Ketertipuan atau kesenangan menipu yang kedua, semakin banyak dunia datang, justru kita semakin banyak menginginkan yang belum datang. Logisnya bapak-bapak, kalau dunia udah datang banyak, keinginan Anda menjadi sedikit. Oh, tapi enggak begitu kenyataannya. Semakin banyak dunia datang, semakin banyak lagi yang Anda inginkan. Kemarin dunia enggak datang, keinginan Anda sederhana, bisa makan tempe. Sekarang datang dunia, Anda dapat uang 1 juta, oh enggak enak makan tempe, harus makan rendang. Dapat lagi uang 2 juta, enggak enak rendang ini, kita harus makan yang stik-stik sana. Dunia ini kesenangan yang menipu, karena semakin dia banyak datang, justru semakin banyak keinginan. Dia datang enggak menghentikan dan mengurangi keinginan Anda. Padahal logisnya kalau dia datang banyak, keinginan Anda menjadi sedikit karena udah dapat banyak, udah datang yang banyak. Tapi dunia ini mata'ul ghurur. Sebab apa? Sebab semakin banyak dunia datang, justru semakin banyak keinginan. Dulu nggak ada uang, tanggal merah udah dapat nasi uduk pagi hari udah selesai. Tapi sekarang ada uang, nggak cukup dengan nasi uduk pagi hari. Gimana caranya biar di puncak? Uangnya makin banyak,
Gimana caranya biar ke Turki? Itulah kesenangan dunia yang menipu. Makin banyak ia datang, makin banyak keinginan. Padahal setiap keinginan itu menyiksa sebelum tercapai. Ini uang Anda berapa? Saya ada uang sekitar 200 juta. Maunya apa Anda? Maunya Anda apa sekarang? Saya pengen liburan di Jepang. Pengen. Nah, keinginan Anda itu kegelisahan sampai terpenuhi. 2 bulan rencana, 2 bulan Anda tergelisah. Tapi begitu rencana berhasil baru Anda puas. Kalau gagal, gelisahnya tambah lagi. Alasan ketiga kenapa dunia ini menipu, biqadari ma yajidu minad dunya yabqa mahruman 'anil akhirah. Semakin banyak kesenangan yang Anda peroleh di dunia, bagaimanapun akan mengurangi bagian Anda di akhirat. Makin banyak kesenangan Anda dapatkan di dunia, ternyata ini mengurangi kesenangan Anda di akhirat. Makanya orang-orang miskin mendahului orang-orang kaya masuk surga. Berapa lama? Ya? 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Ini orang-orang miskin ini tidak dapat kesenangan dunia. Tiap tanggal 30 gelisah soal kontrakan. Anak sakit gelisah soal obat. Anak mau masuk SMP gelisah soal uang masuk. Nanti awal bulan gelisah kontrakan, gelisah SPP anak. Sepanjang hidup gelisah. Akhirnya di akhirat 500 tahun mereka akan mendahului orang kaya masuk surga. Orang kaya tidak ada gelisahnya. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak daripada usianya. Orang kaya. Berapa uangmu? 3 triliun. Usia berapa? Usia 70 tahun. 70 tahun 3 triliun mau diapain? 3 alasan inilah minimal maka dunia dinamakan kesenangan yang menipu. Alasan pertama tadi apa? Kesenangan dunia ternyata enggak menghilangkan kegelisahan. Alasan yang kedua, makin besar kesenangan yang diperoleh, banyak kesenangan yang diperoleh, makin banyak pula keinginan. Dan nomor 3, ternyata kesenangan dunia sedikit banyak akan mengurangi bagian Anda di akhirat. Baik jemaah sekalian, apa saja bentuk-bentuk ketertipuan? Yang pertama, istira'ud dunya bil akhirah. Ini ketertipuan pertama. Apa itu? Kecenderungan atau kebiasaan mengorbankan akhirat untuk mendapatkan dunia. Ketertipuan. Seringkali kita berpikir, saya tunda sholat dulu. Ini ada urusan yang lebih penting. Anda sadar bahwa itu ketertipuan. Gak ada yang mesti Anda gak ada ketaatan yang boleh dikorbankan untuk dunia. Ingat ya, Nabi kita bersabda, raka'atul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya itu salat yang hukumnya sunnah, jumlahnya pun 2 rakaat, masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Anda lihat gedung putihnya Donald Trump, salat sunnah fajar Anda tadi lebih baik dari gedung putihnya dia. Mana negara paling indah di dunia ini? Salat sunnah fajar Anda masih lebih baik. Jadi kalau salat sunnah fajar ini lebih baik dari dunia dan isinya, maka salat sunnah fajar ini tidak boleh dikorbankan untuk dunia. Tidak ada dunia yang mahal di depan akhirat, di depan ketaatan. Maka ini ketertipuan pertama, mengorbankan akhirat, ketaatan untuk dunia.
Dan yang lebih buruk lagi adalah orang-orang yang mengorbankan ketaatan untuk dosa. Kalau yang pertama misalnya mengorbankan dunia untuk kelalaian. Waktunya sholat malam. Dingin banget, saya mau tidur. Anda sedang mengorbankan ketaatan untuk kelalaian. Ini ketertipuan. Anda nggak dapat untung apa-apa di situ, Anda 100% rugi. Dan yang lebih buruk lagi adalah orang yang mengorbankan ketaatan untuk mendapatkan dosa. Mereka mengorbankan ketaatan tapi untuk bisa menikmati dosa. Jamaah sekalian, ini ketertipuan yang pertama. Mengorbankan akhirat alias ketaatan untuk mendapatkan dunia. Ada pekerjaan-pekerjaan haram, pekerjaan-pekerjaan yang ilegal dalam agama kita. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan? Dapat gaji, dapat uang. Baik, untuk mendapatkan dunia Anda mengorbankan iman, Anda mengorbankan keyakinan Anda. Nah, padahal dunia dengan mengorbankan ketaatan kerugian. Dunia ini tidak kerugian kalau ketaatan Anda nggak korban. Tapi kalau ketaatan ini akan korban untuk dunia, dunia ini nggak akan menjadi keuntungan bagi Anda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari ketertipuan al-istidlalu bi karamillahi fid dunya ala karamihi fil akhirah. Berkeyakinan bahwa Allah maha baik di akhirat karena Allah maha baik di dunia. Ini ketertipuan juga. Coba lihat sekarang ini di dunia. Allah kasih saya uang, Allah kasih saya jabatan, kesehatan saya nggak terganggu, anak-anak saya semua pendidikannya sukses. Jadi kebaikan-kebaikan Allah di dunia membuatnya berpikir, kalau ini kebaikan Allah di dunia, apalagi di akhirat. Jadi dunia ini dijadikan dalil. Kebaikan-kebaikan dunia dianggap sebagai bukti bahwa nanti di akhirat pun saya akan mendapatkan kebaikan lebih atau kebaikan yang sama. Ini juga ketertipuan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan duniawi, kesuksesan duniawi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan keadaan Anda di akhirat. Ya. Semua kesuksesan duniawi ini nggak akan menjadi tanda apa-apa tentang Anda di akhirat akan sukses juga. Anda lihat dalam surat Al-Kahfi tentang dua orang kakak beradik bersaudara. Yang satu pemilik perkebunan yang sangat subur, sangat produktif, keuntungannya luar biasa. Beliau mengatakan, coba lihat betapa beruntungnya saya di dunia dan ini tanda di akhirat saya pun akan beruntung. Jemaah sekalian, ini ketertipuan yang kedua. Beranggap keuntungan di akhirat berdasarkan keuntungan di dunia. Yakin nasib baik di akhirat berdasarkan nasib baik di dunia. Ini ketertipuan. Karena sebaik-baiknya nasib Anda di dunia, ini enggak mewakili nasib baik Anda di akhirat. Ketertipuan yang ketiga adalah tasmiyatut tamanni raja'an. Menamai angan-angan dengan optimisme. Merasa optimis padahal sesungguhnya berangan-angan. Nah, Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, contohnya apa? Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan ahlun nar tapi percaya masuk surga. Anda tidak sedang optimis, Anda tidak sedang yakin percaya, Anda sedang berangan-angan.
optimis surga tapi dengan perilaku, perbuatan dan perbuatan ahlun nar. Anda tidak sedang optimis surga, Anda sedang berangan-angan. Contoh yang kedua, yakin diampuni padahal dosa nggak dihentikan. Yakin Anda terhadap ampunan itu bukan yakin, bahkan bukan optimisme, itu dinamakan dengan angan-angan. Apa bedanya optimisme dengan angan-angan? Angan-angan ini jualannya orang yang nggak punya modal. Angan-angan ini pola pikirnya orang-orang yang lemah. Sementara optimisme itu adalah pola pikirnya orang-orang yang cerdas. Lantas di mana perbedaannya? Angan-angan itu Anda punya keinginan, tapi Anda kalau nggak punya ikhtiar, itu angan-angan namanya. Ingin masuk surga, oke, dosamu bagaimana? Masih jalan. Keinginan Anda nggak ada ikhtiarnya, maka keinginan ini dinamakan dengan angan-angan. Tapi kalau Anda ingin masuk surga dan faktanya Anda sungguh-sungguh beramal saleh, itu artinya keinginan memiliki bukti. Ini dinamakan optimisme. Yakin diampuni oleh Allah. Oke, yakin. Faktanya apa? Buktinya saya memang taubat. Itu optimis namanya. Karena keinginan Anda memiliki ikhtiarnya, memiliki buktinya. Tapi kalau Anda yakin diampuni dan dosa belum berhenti, itu keyakinan, keinginan tanpa ikhtiar. Itu namanya angan-angan. Maka ketertipuan yang ketiga jamaah sekalian, merasa optimis padahal berangan-angan, merasa yakin padahal sesungguhnya bermimpi. Siapa itu? Mereka yang berkeinginan baik padahal tidak melakukan ikhtiar yang baik. Oh, anak saya besok akan jadi ulama. Sekarang di mana? Oh, sekarang enggak dipesantrenkan, enggak disuruh ngafal Quran. Oh, Anda tidak sedang optimis ya, Anda sedang berangan-angan. Baik, yang tiga ini ketertipuan banyak orang. Mengorbankan akhirat untuk mendapatkan dunia. Padahal kalau akhirat sudah dikorbankan, dunia ini nggak akan menjadi keuntungan. Nomor dua adalah beranggapan nasib baik di dunia indikasi nasib baik di akhirat. Ini nomor dua. Nomor tiga adalah berkeinginan dan merasa optimis dan yakin padahal itu hanya angan-angan. Ini ketertipuan rata-rata orang. Nah, silakan mengkaji diri sendiri. Ketertipuan berikutnya jemaah sekalian, ini ketertipuan di dunia ilmu, di dunia belajar, di dunia akademis. Ada dunia ilmu yang formal seperti akademis, SMP, SMA, perguruan tinggi, magister, doktor. Tapi ada juga ilmu di dalam bentuk yang informal. Kita lagi ngaji, kita adakan daurah, itu semuanya informal. Nah, ketertipuan di dunia ilmu ini jauh lebih luas lagi. Yang pertama apa? Za'amul ilma bi kathratir riwayati wa huwa al-khasyah wa ma'rifatu aibin nafs. Ada orang yang beranggapan bahwa ilmu itu kamu punya riwayat yang banyak, hafalan Al-Qur'annya mantap. Orang hafal Quran, hafal hadis. Mereka menduga hafalan-hafalan yang banyak ini adalah ilmu. Keliru. Itu bukan ilmu. Ilmu itu dua. Al-khasyah, Anda makin dekat dengan Allah. Nomor dua, ma'rifatul aib, Anda semakin mengenali kekurangan diri. Jadi kalau pendidikan Anda tinggi, tapi makin tidak mengenali aib-aib diri, makin nggak mengenali kekurangan-kekurangan diri, Anda bukan orang yang berilmu.
Hafalan Quran banyak, hafalan hadis luar biasa, gelar akademisnya pun luar biasa, profesor doktor. Tapi rasa takutnya kepada Allah nggak ada. Oh, ini bukan orang yang berilmu. Jadi ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan karena hebatnya menghafal, bukan karena banyaknya gelar-gelar akademis. Itu semuanya tidak mewakili ilmu sama sekali. Karena ilmu dalam agama kita dua. Anda makin takut kepada Allah. Nomor dua, Anda makin mengenali kekurangan diri. Makin takut kepada Allah sehingga nggak berani melawan perintah, nggak berani melawan larangan. Karena untuk melanggar larangan butuh keberanian. Untuk melanggar perintah juga butuh keberanian. Orang yang berilmu itu takut. Dalam arti tidak berani melanggar perintah, tidak berani melanggar larangan. Jadi kalau misalnya Anda lama belajar, banyak membaca, tapi semuanya tidak menghalangi Anda untuk melanggar, ya Anda orang yang sedang tertipu. Saya kira rata-rata kita bermindset seperti itu. Bahwa orang kalau gelar akademisnya luar biasa, apalagi di luar negeri, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya pun bergengsi. Buktinya ini sanad hafalan Qur'an, ini sanad hafalan hadis. Kurang apa lagi untuk dinamakan berilmu? Kita pasti mengatakannya berilmu, tapi ternyata dalam timbangan Al-Quran ini bukan orang berilmu sampai dia memiliki dua hal. Antara dirinya dengan Allah ada rasa takut, antara dirinya dengan diri sendiri ada sadar aib, sadar kekurangan. Ketertipuan berikutnya di dunia ilmu adalah za'amul ilma lil ilmi fatarakul amal. Beranggapan tujuannya ilmu itu adalah pintar sehingga mereka tidak banyak beramal. Nyari ilmu ini tujuannya bukan ilmu tetapi amal. Anda baca sebanyak mungkin referensi, tujuannya tahu, bukan, tujuannya amal. Kalau bagi Anda ilmu ini adalah tahu, ilmu ini adalah pintar, ilmu ini adalah wawasan, kalau itu definisi Anda tentang ilmu, Anda gurur, Anda tertipu. Karena ilmu Al-Quran, ilmu yang diinginkan Allah bukan ilmu yang membuat Anda pintar, memberikan Anda wawasan. Tapi ilmu yang dikehendaki oleh Allah adalah ilmu yang menghasilkan amal. Bertambah ilmu, bertambah amal. Tinggi ilmu, tinggi amal. Ini ketertipuan berikutnya. Ketertipuan selanjutnya adalah ahkamul ilma wal amal wa ghafilu an afatil qulub wa huwa la yanzuru ila ma fil qulub. Ketertipuan berikutnya adalah sungguh-sungguh mencari ilmu, sungguh-sungguh juga beramal dengan ilmu, sayangnya lalai dengan situasi hati. Nyari ilmunya luar biasa, menjalankan ilmunya luar biasa, tapi ternyata hatinya penuh dengan riya. Ternyata hatinya penuh dengan ujub. Salat malamnya luar biasa, tilawahnya luar biasa, tapi ujubnya juga luar biasa. Padahal Allah tidak menilai amal Anda berdasarkan lahiriahnya, tapi berdasarkan hati Anda melaksanakan amal itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Perintah untuk kalian adalah ibadah, tapi yang ikhlas. Jadi kalau hatinya alias ikhlasnya enggak ada,
Ibadah dan amal sebanyak apapun itu cuma debu di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan tertipu dengan ilmu yang banyak, amal yang banyak, kalau hati Anda rusak, tidak ada ikhlasnya. Tidak ada gunanya ilmu yang banyak dengan hati yang riya. Tidak ada gunanya amal yang banyak dengan hati yang ujub. Ketertipuan berikutnya adalah istaghala bit ta'at ma'ajzi an ma'asil hawasil aini wal lisan wa ghairihi. Sungguh-sungguh menjalankan ketaatan tapi tidak menghentikan maksiat. Secara khusus maksiat yang ada dalam anggota tubuh. Maksiat mata enggak berhenti, maksiat telinga jalan, maksiat mulut lancar. Ketaatan Anda memang luar biasa. Tapi kalau dosanya ini enggak berhenti, Anda sedang tertipu. Di mana tertipunya? Karena boleh jadi ketaatan Anda ini akan hilang bobot saat ditimbang dengan dosa. Berapa ketaatan Anda? 5 ton. Ternyata dosa Anda 5,5 ton. Jemaah sekalian, ingat ya, ketaatan Anda itu bukan keuntungan kalau Anda enggak meninggalkan dosa. Ketaatan tidak akan jadi keuntungan kalau Anda enggak meninggalkan dosa. Maka bagian dari ketertipuan adalah kesungguh-sungguhan menjalankan ketaatan tapi tidak menghentikan dosa. Secara khusus dosa anggota tubuh. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Ketertipuan berikutnya adalah man yastaghilu bil mau'izati waz-zuhdi fa dhanna annahu min ahlihi bi mujarradi syughlihi bih. Ada orang yang sungguh-sungguh menyampaikan pelajaran agama, menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat, menyampaikan ceramah, sibuk mereka menyampaikan kebaikan. Dan mereka merasa orang baik dengan menyampaikan kebaikan. Oh enggak. Dengan menyampaikan kebaikan, sibuknya Anda berceramah, Anda menandakan Anda orang baik. Karena Anda dinamakan orang baik kalau kebaikan itu memang amalnya Anda. Kalau kebaikan itu memang sifatnya Anda. Ini tamparan agak keras ini. Ya, jangan karena Anda pintar memberikan nasihat lalu Anda merasa orang baik. Anda bukan orang baik hanya karena Anda memberikan nasihat. Anda bukan orang saleh hanya karena Anda ceramah kemana-mana, khutbah kemana-mana. Tapi Anda dinamakan orang baik, Anda dinamakan orang saleh kalau kebaikan itu memang amal Anda. Kita belajar aja dari media sosial. Kita ngaji nggak perlu nyebut nama. Banyak orang-orang ceramahnya memang mantap. Ceramahnya luar biasa. Tapi apakah dia dinamakan orang baik dengan ceramahnya yang baik? Enggak. Orang baik itu kalau amalnya baik dan sifatnya baik. Jadi kalau Anda berpikir saya orang baik karena saya tukang nasihat, Anda tertipu. Agama enggak menamakan Anda orang baik karena Anda tukang nasihat, tapi karena Anda memiliki amal yang baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah wa minhum man istaghala bin nahwi was sarfi wa huwa al wasilatu lil ghayah. Di antara ketertipuan di dunia ilmu, sibuk dengan ilmu-ilmu alat padahal itu bukan tujuan. Ini di masyarakat kita enggak seberapa. Itu di dunia pesantren ya. Dulu kita waktu di pesantren, kalau enggak jago nahwu dan sharaf itu enggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah hafal alfiyah misalnya, kemudian juga pintar baca kitab kuning, itu baru luar biasa. Bangga dengan ilmu alat, padahal ilmu alat itu cuma sarana.
faham dengan kaedah-kaedah, itu cuma sarana. Tujuannya ilmu itu adalah khasyah, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketertipuan berikutnya jamaah sekalian, ini masih di dunia ilmu, al-istighalu birrududi wal mira'. Sibuknya Anda membantah dan mengkanter. Saya lihat gini ya, di dunia ilmu ini ada dua kecenderungan. Kecenderungan menghancurkan, nomor dua kecenderungan membangun. Ulama yang mampu menggabungkan dua kecenderungan ini salah satunya adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia mampu menghancurkan sampai berkeping-keping sehingga enggak mampu berdiri lagi. Saat yang sama dia mampu membangun. Contoh, ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau membantah teori Mu'tazilah, sampai teori itu memang hancur berkeping-keping. Enggak bisa bangun sama sekali di zaman beliau. Saat beliau mampu menghancurkan, beliau juga sangat tangguh membangun. Ini sempurnanya orang berilmu. Tapi ada orang yang justru tujuannya cuma menghancurkan pikiran buruk saja. Ini khurafat dihancurkan, ini syirik dihancurkan, ini bid'ah dihancurkan, ini maksiat dihancurkan. Mereka mampu menghancurkan tapi tidak mampu membangun. Syiriknya dihancurkan tapi tauhidnya tidak dibangun. Ribanya dihancurkan tapi usaha-usaha halalnya tidak dibangun. Jadi bagian dari ketertipuan, sibuknya kita membantah dan mengkanter kesesatan orang, saat yang sama kita nggak membangun apa-apa. Kita kanter kesesatan, oleh apa yang Anda bangun setelah itu? Misalnya kalau Anda menyesatkan satu zikir, hancurkan zikir sesat itu sampai tidak bisa hidup lagi. Saat yang sama Anda bangun gantinya yang lebih baik. Jangan menghancurkan, tidak membangun. Atau jangan membangun dan gak menghancurkan yang salah. Dalam agama kita ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Tapi apa yang beliau tuliskan di sini sangat penting. Sibuknya seseorang mengkanter, bantah membantah itu adalah ketertipuan. Itu zaman media sosial sekarang. Membantah, klarifikasi. Enggak semuanya harus dibantah, enggak semuanya harus diklarifikasi. Bantah kalau memang bantahan Anda berguna. Tapi kalau Anda membantah, memancing orang lain untuk membantah lagi, apa gunanya jemaah sekalian? Ini ada orang sesat, saya bantah. Tapi bantahan saya itu membuat dia justru membuat bantahan yang lebih-lebih lagi. Apa gunanya? Enggak akan ada selesainya. Masya Allah, itu dalam kitab Rawdatul Uqala ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Beliau menulis beberapa dosa-dosa dalam bicara. Di antara dosa dalam berbicara, kata beliau apa? Banyak sekali dia sebutkan. Salah satunya kata beliau adalah kebiasaan ngeles, ngebantah. Itu dosa dalam berbicara. Karena itu menyakiti orang. Setidaknya itu menghilangkan nyamannya orang lain. Istri Anda bicara diles, suami bicara dibantah. Kebiasaan membantah ini bukan kebiasaan yang baik. Maka sebelum Anda membantah pemikiran sesat sekalipun, berhitunglah apa dampaknya. Kalau dampaknya positif silakan. Tapi kalau nggak ada dampak positifnya nggak usah. Saya lihat di media sosial itu yang terjadi. Bantah, ujung-ujungnya terjadi keadaan yang buruk. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ketertipuan berikutnya ini masih di dunia ilmu,
al-intisabu lin nafsi, membesar-besarkan diri dengan nama guru. Wah, itu ketertipuan juga. Oh, kamu nggak tahu guru saya siapa? Oh, guru saya Abdul Qadir Jailani misalnya. Oh, kalau saya guru saya Imam Syafi'i. Memangnya kalau hebatnya Imam Syafi'i itu membuat Anda ikut hebat? Enggak kan? Hebatnya guru Anda enggak lantas Anda seorang yang hebat juga. Maka berbangga-bangga dengan guru saya, ini ketertipuan, karena sejatinya Anda sedang membesarkan diri, bukan sedang membesarkan guru Anda. Salah satu pintu takabur dalam agama kita begini nih. Apa itu? Mencitrakan diri dengan nama-nama tertentu. Padahal nama-nama besar ini, walaupun Anda hubung-hubungkan dengan diri Anda, nggak membuat diri Anda menjadi lebih baik. Sepanjang Anda memang tidak baik. Nah, jadi di antara ketertipuan di dunia ilmu apa? Membangun citra diri dengan menyebutkan guru. Anda tertipu. Di antara ketertipuan lagi jamaah sekalian, al-hirsu bin nawafil wa la yaltazzu bil faraid. Allahu akbar. Sungguh-sungguh melakukan yang sunnah-sunnah, tapi giliran sampai kepada wajib dia enggak bisa menikmati. Sholat tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa, tapi giliran sholat wajib nggak bisa menikmati, nggak ada khusyuknya. Biasa-biasa saja begitu dengan sholat yang wajib. Wah, Anda sedang tertipu. Kok bisa Anda luar biasa dalam yang sunnah, tapi dalam yang wajib justru Anda sangat standar sekali. Antara yang sunnah dengan yang wajib, mana yang lebih besar? Jelas wajib lebih besar. Mestinya Anda lebih luar biasa di dalam yang wajib ketimbang yang sunnah. Ini poin yang satu ini tolong digarisbawahi baik-baik. Karena rata-rata nggak usah bicara orang deh. Karena kita ini, Anda dan saya, nggak ada pengecualian. Kita semua yang ada di majelis ini, kita berjuang bisa luar biasa dalam melakukan yang sunnah. Tapi dalam hal yang melakukan wajib ternyata kita cuma biasa-biasa aja. Ini adalah ketertipuan. Jamaah sekalian yang saya hormati, bagian dari ketertipuan adalah al-waswasatu haitsu la yarda bi hukmi syar'i fi amrihi. Bagian dari ketertipuan memperturut waswas sampai tidak peduli dengan hukum Allah. Contoh, Anda kalau ragu basuhan wajah udah 3 kali atau 2 kali. Kalau ragu ambil sedikit apa ambil banyak? Ambil yang sedikit. Itu kan hukumnya seperti itu. Itu hukumnya seperti itu. Tapi datanglah orang-orang yang ahlul waswas, mulai saja dari awal. Mulai dari awal aja. Sholat asar misalnya Anda ragu, ini saya udah 3 atau 4 rakaat. Ilmunya apa ilmunya? Ikuti yang paling sedikit. Tapi fulan ini mengatakan, mulai dari awal saja. Mulai dari awal saja itu hukum dari mana? Yang ada hukumnya ambil paling kecil, lalu lanjut. Ujungnya nanti Anda melakukan sujud sahwi kalau ini soal sholat. Tapi bahwa Anda ragu di tengah, bukannya ngambil angka kecil dan itu sesuai ilmu, justru ulangi saja dari awal. Itu ketertipuan. Di mana ketertipuannya? Ilmunya Anda ambil yang kecil, itu ilmu. Tapi bahwa Anda batalkan mulai dari awal, itu dari mana ilmu seperti itu? Itu ketertipuan. Jamaah sekalian yang saya hormati,
Bagian dari ketertipuan adalah waswasatuhum biniyatis salah hatta taghayyara lafdut takbir. Bagian dari ketertipuan, orang yang sangat waswas dengan niat salat sampai akhirnya kalimat takbir mereka terganggu. Niat salat, sholli fardhu subuhi rak'ataini imaman ma'muman mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, itu kan panjang sekali. Berapa kata itu jamaah sekalian? Kita hitung dulu. Usolli fardha as-subuh raka'ataini ma'muman mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Itu 3 kata, 8 kata. 8 kata ini yang mesti Anda pres dalam ucapan Allahu Akbar. Jadi mulut mengucapkan 2 kata, tapi hati harus mengucapkan 8 kata. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya takbir Anda jadi rusak. Jadi kalau kita lihat kawan-kawan kita yang Allah, Allah sampai berkali-kali takbir. Saya pernah sholat di Masjid Pemda Bogor Cibinong situ. Ya, saya sholat dampingan dengan seorang. Saya sholat ba'da zuhur. Dia baru mulai sholat zuhur. Kita berdampingan. Saya selesai 2 rakaat, dia belum selesai takbir. Takbir itu berapa kata sih? Allahu Akbar 2 kata kan? Kenapa susah sekali takbir? Karena dia berusaha bagaimana ngepres 8 kata tadi di dalam 2 kata. Mulut saya 2 kata, hati saya harus tuntas 8 kata. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi takbirnya akhirnya rusak. Allahu Akbar. Kalau A-nya panjang, Allah artinya apa? Allah, Allah. Tapi kalau A-nya panjang, artinya apakah Allah? Berubah artinya. Akbar maha besar. Kalau Anda panjangkan, akbar itu artinya gendang. Gendang, tahu gendang? Wah, ini gendang. Akbar, mufradnya kabarun. Kabarun jamaknya akbar. Jadi muncul orang-orang yang takbirnya rusak karena waswas dengan niat. Padahal sesulit itukah niat? Oh enggak, aku sholat subuh itu sudah selesai niat. Allahu Akbar, dalam hati Anda bilang aku sholat subuh. Meniatkan makmumnya enggak terlalu wajib. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali ulama paling indah bicara jahar niat dalam kitab beliau. 3 kitab beliau, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajid, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Semuanya ditulis Imam Ghazali dalam fikih. Imam Ghazali ulama mazhab Syafi'i tapi tidak setuju ada jahar usolli itu. Oke, kita enggak sedang meruncingkan itu. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah jangan sampai was-was Anda dengan niat usolli bla 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 sampai takbir Anda ini rusak. Karena takbir ini rukun. Kalau sampai rusak, Allahu Akbar. Kalau takbir Anda ini udah rusak, artinya sudah sholat Anda gak sah. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari ketertipuan berikutnya adalah waswasatuhum fi makharijil qiraat hatta ghafilu an fahmi ma'naha wal khusyu' fiha. Ada orang-orang yang sangat berlebihan tentang qiraah, tentang makharij huruf, tentang tajwid. Mereka sangat berlebih-lebihan dengan makhraj huruf ini. Sampai akhirnya mereka tidak sempat fokus dan memahami makna. Aduh, ada bapak-bapak, saya kasihan betul kalau dia sholat. Kasihan sekali.
Nah, karena beliau rutin sholat dengan kita di sebuah tempat. Itu kalau sholat, waduh, masya Allah, tulang rahangnya itu sakit. Mau diomongin takut nanti dia tersinggung. Jadi ada orang-orang tertentu memang sangat berlebihan dalam makhraj, sampai akhirnya mereka tidak peduli dengan makna. Ada juga orang kalau ngomong ihdinas sirat, sepanjang-panjangnya Fatihah, begitu sirat itu luar biasa banget. Bismillahirrahmanirrahim biasa, alhamdulillah rabbil alamin biasa, arrahmanirrahim. Tapi giliran ihdinas sirat, panjang sekali diseret itu. Ada apa Bapak? Ini gimana cara shotnya ini biar mantap? Ihdinas siratal mustaqim. Anda berlebihan dari makhraj sampai Anda sampai maknanya terabaikan. Udah masuk surga belum? Udah. Iya, mudah-mudahan disambung pertemuan berikutnya. Udah belum sih? Oke deh. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Iya, demikian kajian kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.